Shalom semuanya. Selamat hari Sabtu lagi. Berasa cepat buat saya Sabtu lagi sekarang. Apa kabar semuanya? Gimana? Kabarnya baik. Baik ya. Luar biasa ya. Tasya, Darren gimana? Kabarnya baik? Baik ya. Oke, karena udah baik semua. Jadi kita hari ini mau datang sama Tuhan, kita mau beribadah kembali seperti biasa. Saya ajak semua kita, mari kita ambil satu dan sejenak teman-teman. Bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih boleh datang ke tempat ini ya Bapak. Bersyukur kalau kami hari ini masih bisa menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan kalau hari ini boleh ada ya Bapa, semua karena anugerah rencanamu ya Tuhan dalam kehidupan kami yang begitu indah ya Bapa. Kami mau datang menyembahmu Tuhan, bisikan hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya kami ya Bapa benar-benar menyampaikan penyembahan kami ya Bapa yang benar-benar tulus ya Tuhan dari hati kami yang paling dalam ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Dalam nama-Mu Tuhan kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau,
ya Bapa. Pengakuan kami ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kau tetap Allah kami Tuhan. Selamanya ya Bapa akan tetap begitu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami mau lebih lagi ya Bapa memuji, meninggikan nama Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom semuanya. Ada template, ada semangat. Amin. Ada ya. Shalom dan shalom semuanya. Hari ini kita mau lebih lagi memuji meninggikan nama Tuhan, amin. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan pilihanku. Kita mau jadikan pujian ini sebagai doa di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan adalah pilihan kita sampai hari, amin. Bahwa hidup kudus bukan lagi paksaan tetapi pilihan kita. Ketaatan itu bukan benar-benar menjadi pilihan kita saja. Kau
bukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan-Mu. Amin. Yesus adalah pilihan kita, amin. Kita mau lebih lagi menyuji Dia. Kita mau lebih lagi mengatakan kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, ajar kita untuk berdiam selalu dekat di dalam hati Tuhan. Ajarku berdiam. Biar dekatlah denganmu Tuhan, untuk kesukaan kami saja ya Bapa. Ajarku berdiam dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu, amin. Oh, inilah hidupku, hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami Tuhan, tetap berdiam dalam hati-Mu Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu, amin. Oh, inilah hidupku,
berdiam dekat di hatimu. Amin. Kita tetap menyembah Tuhan. Sebab hanya dekat-Mu saja Tuhan. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kebebasan. Biar kerinduan kami ya Tuhan hanya mengejar hadir-Mu selalu Tuhan. Dekat padamu Tuhan, itu rindu kami ya Bapa. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu,
hadirmu dalam hidupku. Amin. Roh Kudus bantu kami untuk menyadari bahwa Engkau dulu yang lebih dulu mengejar kami, Engkau yang mendapatkan kami, dan Engkau tidak pernah melepaskan kami sampai saat ini. Itu yang bikin kami bisa ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Kudus gak pernah tinggalin kami. Bukan karena kesetiaan kami, tapi karena Engkau tetap setia ya Tuhan, bahkan ketika kami lagi gagal setia. Dan itu yang bikin kami ada di sini untuk belajar setia seperti Engkau. Mengambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Dengan membuka hati kami selebar-lebarnya. Dan membuka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan dalam nama Yesus. Semuanya berkata amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman, thank you. Udah lama banget gue gak ke tempat ini. Ya, dan senang banget bisa hadir lagi di sini setelah gak tahu lebih kali 5 tahun ya. Teman masih ada sesepuh kalian yang bernama Reza Arya Bima dan Sandra. Tahun berapa tuh gak tahu. Teman-teman, hari ini gue mau bacain banyak banget ayat karena ini kebenaran ya gak mudah. Tapi gini, aku percaya kalian gak mau dianggap anak kecil. Itu yang saya tahu. Karena kalian juga bukan anak kecil. Ya, orang ketika udah bisa berasumsi tentang Tuhan berarti dia sebenarnya udah cukup dewasa untuk belajar kebenaran yang sebenarnya. Kebenaran yang sebenarnya gak mudah. Ya gak mudah untuk diterima sebenarnya. Tapi mudah untuk dimengerti sebenarnya, cuma karena kita gak terima. Jadi seolah kita bertingkah kayak kita gak ngerti. Sebenarnya bukan gak ngerti, gak suka. Itu lebih tepatnya. Ya. Aku mau sharing tentang satu tema dengan judul intimacy. Intimacy ternyata itu terdiri dari berbagai kata, yaitu into, me, see, melihat ke kedalaman saya. Keintiman adalah mengenal pribadi sedalam itu. Pribadi itu seperti adanya, ya, mengenal dia sungguh-sungguh, bahasa lainnya itu seperti itu. Jadi keintiman itu hasil dari pengenalan yang sungguh-sungguh terhadap satu pribadi ini, melihat ke kedalaman saya. Itu dia. Ya. Dan berbicara tentang tentunya ini tentang mengenal Tuhan, teman-teman. Ya, kalau kita gak akan menjalani hidup ini dengan beres karena kita akan selalu curiga sama Tuhan. Karena kita gak sungguh-sungguh mengenal dia. Itu loh. Jadi kita asumsikan dia, kita samain dia sama orang-orang di dunia ini, termasuk sama orang tua kita sendiri kadang. Ada beberapa orang yang ketika gue ngomong tentang Bapa di sorga atau pendeta ngomong tentang Bapa di sorga, dia langsung shutdown. Kenapa? Karena dia ingat bapaknya yang bajingan itu. Dia samain bapaknya, Tuhan sama bapaknya dia. Gitu loh. Dan itu cara pandang yang salah karena Tuhan itu tidak ada yang menyamai. There is none like him. Ya, lagu-lagu yang kita nyanyi. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find tiada seperti kau. Gak ada yang kayak Tuhan. Ya, maka kita perlu mengenal dia sungguh-sungguh. Kita ke Roma 11 ayat 33 sampai 36, tadi gue tergoda untuk pikir udahlah gak usah bacain semua, banyak banget ayatnya gitu loh. Tapi gue pikir udahlah, ini malam minggu kan malam yang panjang ya, lagi ini masih sore. Ini kan lu mau kemana sih, yang mau begitu gue ntar malam jam 11, harus naik kereta ke Semarang untuk pelayanan besok. Nyampe di sana jam 4 pagi, ibadah pertama jam 8. Ada 5 sampai sore, malam jam 10, 11 malam Semarang harus balik lagi ke Jakarta. 3:30 sampai Jatinegara, 4:30 sampai rumah. Ya, gitu terus hidup gue tuh. Jadi lu gak kemana-mana sebenarnya, gue yang kemana-mana. Jadi gue pikir ya udahlah kita bacain aja. Ada 4 poin hari ini, kalau teman-teman gak suka nyatet, gue saranin bisa dimulai. Karena takutnya di depan pintu sorga ditanyain nanti catatannya mana kan gitu. Daripada ribet, nih lu nyatet aja. Dan nyatet juga salah satu cara biar lu gak ngantuk. Ya kalau lu ngantuk lu gak enak sama gue. Kalau gue sih cuek-cuek aja, lu ngantuk lu yang rugi, karena kalau cuma buat tidur mendingan di rumah, ngapain di sini kan gitu. Ya, lu kan kesini nggak buat tidur, cuman kita tuh nggak kuat ngedenger. Aneh ya, kuping kita ada 2, mulut kita cuma 1, tapi kita nggak suka denger, kita cenderung bosen. Ya, gue lagi belajar lagi sekolah teologi, ada pelajaran namanya seni berkhotbah.
Dan cara khotbah gue dianggap tuh bikin orang ngantuk. Karena gue kayak orang ngobrol. Tapi di satu sisi bikin orang ngantuk, tapi di satu sisi itu yang disuka dari orang-orang. Karena ketika gue khotbah orang gak ngerasa diguruin. Karena gue kayak ngomong sama teman gue. Ya, dosen gue bilang ini khotbah kayak ngomong sama teman kata dia. Loh ya emang iya. Emangnya gue apa? Emang kita hubungannya apa kalau bukan teman? Ya, semua kitab di Alkitab khususnya perjanjian baru selalu dimulai dengan minimal suratnya Rasul Paulus selalu dimulai dengan brothers and sisters. Saudara-saudaraku yang kekasih. Dia manggilnya kayak saudara. Kira-kira kita kalau ngobrol sama saudara gimana? Saudara gitu. Gitu, bentak-bentak gitu, saudara. Saudara kok bentak-bentak, aneh. Saya gak pernah panggil saudara sebagai saudara karena saya takut nanti depan pintunya tiba-tiba ada, boleh pinjam duit gak? Loh, kan saudara. Pinjam dulu 100 masa gak boleh, kan saudara gitu. Saya gak mau so asik. Ini kayak temen aja gitu loh. Ya, saudara gak usah bentak-bentak, biasa aja. Ngobrol baik-baik bisa gak sih gitu loh. Ya kita ke Roma 11 ayat 33 sampai 36. Catatan paling bagus tuh di posting guys. Karena jejak digital tuh kejam. Sekali lo posting gak bisa ditarik. Dan tuh gak bakal hilang. Kalaupun lo lupa nanti Facebook ingetin 7 tahun lalu gitu. Nah, lo pernah nyatet khotbah dan posting biar kelihatan rohani. Padahal Tuhan lagi ngomong sama lo, cuman lo gak terlalu dengerin. Right? Karena Tuhan selalu berbicara, kita nyanyi gak mau denger. Gak mungkin dia gak berbicara. Gak mungkin dia biarin kita clueless, gak tahu mau ngapain dalam hidup ini tuh gak mungkin. Dia selalu kasih tahu tapi kita nggak mau tahu. Kita punya arahan sendiri, gue punya keinginan sendiri. Ya. Roma 11 ayat 33 sampai 36 dimulai dari satu nyanyian, kalau bisa dibilang atau puisi atau sebuah pujian yang dinaikkan atas kedahsyatan Tuhan ketika Rasul Paulus lagi ngomongin tentang umat pilihan. Tentang kenyataan bahwa bukan kita yang pilih Tuhan tapi Tuhan yang pilih kita. Dan itu menyebalkan. Ya, karena kita suka ngerasa powerful ketika kita dikasih pilihan. Tapi ini yang ngeri karena manusia pertama yang punya free will salah pakai free will. Dan berikutnya setelah di bawah Adam semua yang lahir gak punya free will. Semua kita punya keinginan berdosa. Semua kita born this way. Bukan cuma teman-teman yang struggle sama SSA, same sex attraction. Ketertarikan sesama jenis doang yang born this way. Semua kita born this way dengan dosanya masing-masing. Ya, yang punya free will cuma Adam dan Hawa sebenarnya. Dan mereka salah pakai pula. Tapi dalam Kristus kita dimerdekakan dari ikatan dosa sehingga sekarang kita punya free will lagi. Tapi kali ini please pilih God's will. Oke, pakai free will lo untuk pilih kehendak Tuhan karena kehendak Tuhan udah pasti yang terbaik. Ya. Di dalam misteri dari pemilihan, karena sekali lagi Tuhan yang pilih kita bukan kita yang pilih Tuhan. Rasul Paulus bernyanyi kenapa? Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya apa yang Tuhan putuskan untuk terjadi itu misteri buat kita. Kenapa kemarin diizinin pandemi bertahun-tahun? Ya. Kenapa bapak gue meninggal tahun 2020? Padahal di rumah doang gak kena COVID. Banyak hal yang gue gak ngerti. Ya. Ayat 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Enggak ada. Atau siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Atau siapa yang lebih bijaksana dari Tuhan sehingga bisa nasehatin Tuhan? Bagaimana harus cara jadi Tuhan? Teman-teman pernah baca kitab Ayub? Apa yang bikin Tuhan marah sama Ayub? Padahal tadinya enggak. Tapi di satu titik ketika Ayub akhirnya berkata gini, kalau saya cuman lahir untuk menderita kehilangan, sakit, sedih. Buat apa saya lahir? Dia sempat ngomong gitu. Dan gue mengira ya, Tuhan akan jelasin gini loh Yub. Dia akan jelasin di belakang layar karena sampai pasal itu kita tahu Tuhan lagi melakukan sesuatu di belakang layar. Tuhan lagi banggain Ayub di hadapan para malaikat dan mantan malaikat yang jadi iblis. Yang justru dipanggil sama Tuhan, dari mana loh? Biasa keliling-keliling nyari yang bisa digangguin, yang bisa dibuat jadi jatuh. Oh ya, lu lihat loh anak gue nih. Lah malah Tuhan yang nyari gara-gara. Lihat kan anak gue nih. Ini beda nih anak gue nih. Oh ya, mana beda? Beda, ya kagak, lu biarin dia kaya. Ya iyalah dia nyembah lu orang dia kaya. Dia sehat ya iyalah dia pelayanan, coba lu ambil semua. Coba lu ambil semua, paling dia mengutuk lo kayak orang-orang yang lain terus tinggalin lo. Setan ngomong gitu tentang Ayub, tapi Tuhan bilang enggak, this one is different. Anak saya yang ini beda. Ini buktinya akhirnya Tuhan angkat pagar itu. Jadi setiap kita tuh dipagerin sama Tuhan. Dan Tuhan angkat pagar itu sehingga Tuhan mengizinkan iblis
Benar-benar melakukan hal-hal yang mengerikan, menimpa hidup Ayub. Anaknya 10 mati semua satu hari, ketimpa rumah. Belum beres dia berduka, tiba-tiba datang dari ladang, bilang ladangnya yang hektaran itu terbakar habis. Belum selesai dia berduka, tiba-tiba datang lagi dari peternakan dan bilang peternakan yang pagernya kebuka dan semua ternaknya lari. Hari itu segalanya yang dia punya sirna, nggak ada sama sekali, yang disisain cuma istrinya. Istrinya yang kelihat dia masih mau nyembah Tuhan, dia bilang kayak, lu masih mau nyembah Tuhan juga yuk. Ya lu nyembah Tuhan terus mati aja gimana ya? Itu kata-kata istrinya. Ditegurlah sama Ayub, bicaramu seperti perempuan gila. Ya siapa yang gak jadi gila? Anak gue 3, kalau dalam satu hari mati semua bisa jadi gue gila loh. Lu kata gampang jadi istrinya Ayub. Kita bacanya enak. Tapi Ayub ngomong gini, bicaramu seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Ketika ada yang gak enak diizinkan menimpa, kita tinggalin Tuhan. Lihat, dan istri Ayub yang ditegur sama Ayub, tapi yang kena kenapa gue? Karena gue bukan bininya dan gue gak gila. Tapi gue berpikir seperti perempuan gila. Ya, yang mengira lebih tahu dari Tuhan. Itu pertama kali Ayub ngalamin itu. Dia masih bisa nyembah Tuhan. Tapi apa dia punya teman-teman sarjana teologi yang berusaha cari tahu. Berusaha membuktikan kepada Ayub, lu tuh kena azab bro. Lu pasti punya dosa tersembunyi lo. Kata Ayub, kagak. Kagak, lu tanya Tuhan apa salah gue. Ya akhirnya apa punya teman-teman yang kayak gitu yang berusaha nyari salah, lu kenapa kena azab nih lo? Gak mungkin lah, orang kalau baik-baik gak mungkin gini. Tuhan gak mungkin gak ada kayak jahat kayak gini sama, gak mungkin. Emang bukan Tuhan yang jahatin dia, setan yang jahatin dia. Tapi Tuhan yang angkat itu. Ada kedaulatan Tuhan yang gak bisa dimengerti sama Ayub sekalipun. Makanya sampai akhirnya dia bilang, kalau gue cuma lahir buat kayak gini, buat apa gue lahir? Dan gue mengira Tuhan akan menjelaskan. Kagak loh. Kita enak tinggal baca. Kita tahu background story-nya. Maksudnya Tuhan kenapa diizinkan terjadi. Lu bayangin jadi Ayub, buset. Dan bukannya dijelasin sama Tuhan. Malah Tuhan ngomong gini, oh oke. Gini aja deh. Sekarang gue yang nanya gimana, lu siapin diri lo. Get ready, gue nanya, lu jawab. Gue pas pertama kali baca itu gue menyadari Tuhan marah di situ. Kenapa? Karena Ayub mengira Ayub lebih tahu cara jadi Tuhan yang lebih baik daripada Tuhan. Tuhan bilang oke. Sekarang gue nanya sama lu yang jawab. Kalau lu bisa jawab semuanya, lu jadi Tuhan. Silakan. Ini kan omelan kita, keluhan kita kepada Tuhan seperti seolah kita bilang ini, lu tahu gak sih cara jadi Tuhan? Ngerti gak? Ya dong, itu dia yang terjadi. Makanya Tuhan marah. Gak marah-marah gimana, dia bilang oke sekarang gue yang nanya, lu yang jawab gimana. Dan dia gak nanya satu pertanyaan. Padahal pertanyaan pertama udah gak bisa dijawab sama Ayub. Peraturannya sederhana, kalau udah gak kuat lambaikan tangan ke kamera. Itu dia peraturannya. Oke. Dari pertanyaan pertama Tuhan bilang gini, lu di mana pas gue bikin alam semesta? Belum ada lah. Artinya apa? Apakah gue perlu nasihat lo? Apakah lu mungkin bisa kepikiran lu lebih tahu dari gue bagaimana cara jadi Tuhan? Dan Tuhan gak berhenti, Ayub udah lambangin tangan ke kamera padahal. Dengan kuat dia baru pertanyaan pertama. Dan Tuhan bertanya berpasal-pasal, hampir 3 pasal. Semua pertanyaan tentang alam semesta, tentang semuanya yang teman-teman gue yang ateis, yang so tahu itu, mengira mereka tahu semua jawabannya. Gue selalu kasih list pertanyaan dari Tuhan kepada Ayub. Gue bilang gini, kalau lu bisa jawab ini, gue ikut lo ateis. Ini kan ateis kan gitu, gak ada yang lebih sombong daripada yang ateis. Ngambil kesimpulan bahwa dunia ini gak ada yang buat. Lu tahu gedenya aja kagak dunia ini bro. Alam semesta ini lu gak tahu gedenya apa, lu ambil kesimpulan gak ada yang bikin. Enggak, lu ukur aja dulu. Ukur dulu baru mikir. Kira-kira segede gini dengan semua detail yang begini pasti apakah gak ada yang buat? Kan gak mungkin. Tapi kan itu sebuah asumsinya dia. Itu kan ungkapan imannya dia. Ya dong? Ada buku bagus judulnya, gue gak punya cukup iman untuk jadi ateis. Karena perlu iman yang lebih besar untuk jadi ateis daripada untuk jadi orang percaya. Lebih mudah percaya daripada gak percaya. Karena buktinya terlalu jelas bahwa Tuhan itu ada. Ya, gue desainer grafis, seniman itu selalu kalau ngeliat karya seni pasti gak akan berpikir, ini pasti gak sengaja nih, gak mungkin. Pasti ada yang bikin nih. Ini yang bikin gokil banget. Setiap lihat lukisan, setiap ngeliat arsitektur gedung, lihat apapun itu, semua langsung kayak gila yang buat jago banget sih. Exactly. Dan kalau kita ngeliat kita atau kita ngeliat ke atas atau ngeliat ke dalam, alam semesta kompleks, kita lihat ke dalam, kompleks juga sama kompleksnya. Kita lihat benang merah dari tangan yang sama yang bikin alam semesta, tangan yang sama yang bikin lo. Dan lo akan menyadari ini pasti ada senimannya nih, gak mungkin ini gak sengaja.
Big Bang, Blair. Big Bang berarti tabrakan antara dua benda angkasa. Nah terus dua bendanya siapa yang bikin? Nah pernah mikir nggak kalau alam semesta dimulai dari Big Bang, terus yang dua benda itu siapa yang buat? Nggak sengaja gitu, ada nggak jelas random gitu terus tabrakan gitu. Lihat gak, jauh lebih absurd apa yang mereka pikir. Ya, siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ayat 35. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Tuhan sehingga ia harus menggantikannya? Nah ini dia. Kebenaran berikutnya harus kita terima adalah apa? Tuhan tidak berhutang apapun kepada siapapun. Termasuk berhutang penjelasan kepada Ayub. Yang Tuhan izinkan menderita kayak gitu. Lihat, bahkan Tuhan gak perlu ngejelasin, kenapa? Ya dia Tuhan, suka-suka dia lah. Ya enggak, orang kita bukan Tuhan aja kadang suka-suka kita kok. Kalau dinasihatin ya suka-suka gue dong, suka gitu ngomongnya. Wow. Ya. Banyak kita kecewa karena itu. Kita pikir kita udah pelayanan, kita udah melakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi kok kenyataan hidupnya kok gak enak ya. Tuhan, gue kan udah gini, kok lu gitu sih? Gitu. Seolah Tuhan berhutang sama kita. Kalau kita udah pelayanan seolah dia harus memberkati kita. Kata siapa? Enggak ada. Kalau kita berdoa Tuhan wajib sembuhin kita kalau kita sakit. Kata siapa? Emang lu Tuhan? Bukan. Kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan gak berbelas kasihan ya terserah Tuhan lah. Namanya aja belas kasihan. Sesuatu yang gak bisa lu paksakan untuk diberikan kepada lu. Kalau lu maksakan berarti lu gak minta belas kasihan, lu lagi menuntut. Ya, kita justru bersyukur bahwa Tuhan berbelas kasih padahal dia gak harus. Kita bersyukur dia nyelamatin kita padahal dia gak harus. Ya. Kita sampai kepada ayat yang terkenal ini yang kita ternyata baru tahu konteksnya. Oh, ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, untuk dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. It's all about him. Dia. Dia tak terselami. Jadi karena semua tentang dia, ini bukan tentang kita. Jadi satu kebenaran yang mesti lu pegang dari lu masih muda adalah Tuhan gak hadir untuk memenuhi segala kebutuhan lo. Enggak. Lu diciptain untuk memuliakan dia. Bukan dia yang ada buat kepentingan lo, lu yang diciptain buat kepentingannya. Nah, ini harus kita terima dulu. Kita harus mengenal Tuhan sesungguhnya, sehingga apapun yang diizinkan terjadi kita bisa bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ya. Dia Tuhan yang tidak terselami. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Jalanmu di atas jalan-jalanku, rancanganmu melebihi rancanganku. Banyak yang Tuhan izinkan yang gue gak ngerti. Ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu. Sering banget kita akan berpikir, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih mesti kayak gini? Tega banget ya sama gue. Pasti kita pernah pikir gitu. Kalau belum, ntar lagi lo mikir gitu pasti. Belum terjadi aja sesuatu yang membingungkan lo. Lo pelayanan dari dulu di gereja, sungguh-sungguh sama Tuhan tiba-tiba kena kanker. Ya kan, bingung gak lo? Nikah baik-baik tiba-tiba diselingkuhin. Lihat lo gak pernah, men, hidup tuh kayak gitu. Ya. Kayak gorengan tau gak lo, semuanya tempe gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, gorengan. Kita ke 1 Korintus 2 ayat 9-16. Yang pertama, poin pertama kalau suka nyatet, Tuhan itu tidak terselami. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, tidak terselami jalan-jalan. Yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 9-16 dikatakan gini, seperti ada tertulis apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Nah ayat lagu ini enak ya, upbeat ya. Kesannya gini, kalau lu sakit Tuhan pasti bisa sembuhin lo. Enggak, udah pasti, tapi gini, dia bisa gak sembuhin lo? Ya dong? Bukan dia pasti sembuhin lo, dia pasti bisa.
Tapi belum tentu dia lakukan itu. Bisa jadi dia gak izinkan lu sembuh. Dan ini yang kita gak suka. Ya, karena yang timbul dalam hati itu yang kita mau. Yang dia kasih, yang gak pernah timbul dalam hati. Kan bete, bener gak? Lu punya keinginan nih. Ada yang timbul dalam hati nih, timbul dalam pikiran lu nih. Terus apa yang lu lihat nih, lu pengen kan? Tuhan gue pengen kan. Itu makanya suka pada tumpang tangan kan. Ngeliat ada yang cakep-cakep dikit, tumpang tangan. Tuhan, apa sih? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Ya. Apa yang dilihat mata, didengar telinga, ya enggak? Timbul dalam hati. Itu yang disediain? Bukan, yang gak pernah. Yang gak pernah yang disediain. Oke loh. Bukan yang lu pengen kerap kali yang dia kasih, malah yang lu gak pengen. Dan ini lu gak suka, benar gak? Karena Tuhan gak terduga. Kita pikir kalau kita udah kayak gini, Tuhan pasti gini. Ternyata bukan. Ya tak terduga tuh namanya sampai bahasa lapangan bola itu kegocek tuh lu. Lu pikir gini, ya salah kan gitu. Kegocek. Dan kita gak suka kegocek. Kita suka Tuhan yang terduga. Kita suka Tuhan yang ketebak, yang kebaca. Yang bisa kita kendaliin lewat doa puasa ketaatan kita. Tapi dia bukan itu. Dia tak terselami, yang kedua dia tidak terduga. Berapa kali kita kecewa karena apa yang hati kita inginkan gak dikasih sama Tuhan. Tapi lu bayangin, Tuhan memberikan yang jauh lebih baik daripada itu. Ya. Apa yang diberikan kepada kita yang gak pernah kita kepikir? Juru selamat. Kita gak pernah kepikiran itu. Ya. Roh Kudus. Kita gak pernah kepikiran itu. Roh Kudus itu Tuhan sendiri tinggal di dalam kita. And we never realize that. Lu teriak-teriak seolah Tuhan tuh jauh, padahal dia ada di dalam diri lo. Ya. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh siapa? Roh Kudus. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Ada hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan, tapi siapa yang bantu kita untuk mengenalinya? Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita yang gak pernah kepikiran. Gak pernah dilihat mata, siapa yang pernah lihat Roh Kudus? Gak ada. Didengar telinga, paling dari khotbah doang. Omongan-omongan kanan kiri gak ngomongin Roh Kudus. Gak pernah timbul dalam hati, bukan Roh Kudus yang kita pengen, karena kita gak ngerasa perlu dia. Gue tuh perlu pasangan hidup Tuhan. Kalau gak hidup gue hampa. Gue tuh cuma setengah kalau gak ketemu belahan jiwa gue. Nah itu kan pandangan dunia ini. Jadi selama lu belum ketemu pasangan hidup, lu berarti setengah doang. Pantesan susah ngomong sama lu, cuma setengah. Bengong aja, setengah soalnya. Kan gak mungkin dong. Kita ini udah utuh dulu baru dipertemukan dengan pasangan hidup. Jadi lu gak memberhalakan pasangan hidup, lu gak jadi bucin. Kenapa orang bucin? Karena dia cuma setengah. Jadi ketika ketemu pasangan hidup berasa utuh, dan ketika ditinggalin, langsung uring-uringan, langsung buat apa lagi aku hidup kan gitu. Apa sih? Lu dari dulu hidup. Baru ketemu sama dia berapa bulan sih? Gue gak bisa, gue cuma butiran debu tanpa lo. Apa sih? Jijik. Pacaran baru 2 tahun aja udah jadi penyembah berhala. Kan gawat. Roh Kudus yang dikasih walaupun bukan itu yang kita pengen. Tapi apa? Roh Kudus yang bantu kita untuk menyelidiki segala sesuatu. Bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Dia yang mampukan kita untuk mengenal Tuhan seintim itu. Seintim yang semestinya. Ya, ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia. Artinya siapa yang bisa mengetahui dirinya sendiri selain dari rohnya sendiri. Ingat, kita itu, kedalaman kita yang paling inti adalah roh kita. Dan itu satu-satunya yang kekal. Tubuh dan jiwa ini gak kekal kalau lo mau tahu. Makanya orang ketika tubuhnya mulai menua, jiwanya mulai terganggu. Salah satu penyakitnya namanya demensia, pikun. Baru dikasih makan tiba-tiba ngomel, iya nih saya gak pernah dikasih makan. Udah, barusan dikasih makan. Lihat, error jiwanya, kenapa? Karena jiwa itu manifestasi dari tubuh, dia satu paket. Makanya ketika anak kecil, masih baru berapa tahun, jiwanya jiwa bocil. Yang aneh adalah udah tua tapi masih bocil, botuna, bocah tua nakal, itu yang paling aneh. Itu gangguan jiwa tuh pasti tuh, bener gak? Udah gede, udah tua tapi kayak bocil tinggal lakuin. Tapi orang kalau makin tua, kayak makin anak-anak lagi loh. Lihat, jiwa terganggu karena tubuh dan jiwa ini sementara. Makanya perlu nanti ada tubuh kemuliaan. Sehingga jiwanya gak bisa terganggu lagi.
Tapi core kita itu roh kita. Dan dia bilang siapa yang bisa tahu dirinya sendiri selain dari rohnya dia. Dan sama kayak Tuhan, demikian pula lah gak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari siapa? Dari roh Allah. Dan ayat 12 bilang apa? Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita menyadari bahwa juru selamat dan penolong yang diberikan dari Tuhan kepada kita walaupun kita gak menginginkannya, itu yang kita perlu. Dia yang kita perlu. Ya gak? Manusia gak menginginkan Tuhan. Ketika juru selamat datang kita teriak apa? Salibkan dia. It's true. Ya lu gak ngerasa perlu Roh Kudus, lu gak ngerasa perlu pasangan hidup. Lu ngerasa perlu penghiburan yang lain. Di sepanjang pandemi lu dibukain kepada kenyataan bahwa semua hiburan itu fana. Lu tetap bisa hidup tanpa hiburan-hiburan itu. Kan? Mau healing gak bisa, orang gak boleh keluar, gak boleh terbang-terbang. Gak boleh jalan-jalan di rumah aja. Berapa tahun tuh di rumah aja coba gue tanya. Tapi lu masih hidup tuh. Kagak liburan, ya kan? Kagak jalan-jalan hidup kan? Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang punya Roh Kudus, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, ya termasuk di sekolah Alkitab, tapi oleh Roh Kudus sendiri. Ya salah satunya adalah khotbah yang kayak gini. Pasti lo kan ngerasa kayak apaan sih? Ini Om Jenggot nih ngomong apa sih? Lihat ayat 14 dijelasin kenapa lo berpikir seperti itu. Tapi manusia duniawi gak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Apa sih khotbahnya terlalu rohani. Terlalu ngambang lu kita tokai ngambang. Enggak, terlalu di awang-awang gak mendarat khotbahnya. Pertama kali gue khotbah dulu ya, gue kan gak sekolah Alkitab ya, baru mulai sekolah Alkitab tuh tahun 2023. Ya udah pelayanan 10 tahun lebih baru mulai sekolah Alkitab, right? Jadi ketika itu gue pertama kali percaya di pelayanan dulu, zaman gue masih pertama kali pelayanan gantiin orang, gue khotbah dan berapi-api gue bagiin kebenaran firman yang gue tahu Tuhan titip di hati gue untuk dibagiin. Right, tiba-tiba ya udah abis itu khotbah selesai, diajak ke ruang sama pendetanya, gembalanya, terus dia bilang gini, bagus sih khotbahnya cuman terlalu kurang mendarat. Kalau gue bukan pilot juga sih, kenapa jadi mendarat? Nggak ada urusan sama mendarat. Gue nggak kemana-mana kok, dari tadi khotbah emang gue terbang. Enggak, gue di situ kok. Right? Singkat cerita, dia sebenarnya ngomong khotbah gue terlalu rohani. Jemaat tuh kasihan, dia bilang, wow gue kayak terpukul habis. Gue pulang dengan dalam hati gue gini, emang jelas kan gue udah bilang kan bukan panggilan gue, makanya gue mau jadi pendeta kan gue udah bilang. Gue bilang gitu sama Tuhan. Ngobrol lah gue sama almarhum bokap gue, terus gue tanya emang Pak ada ya khotbah yang terlalu rohani? Dia bilang gak ada sih khotbah yang terlalu rohani. Yang namanya juga khotbah rohani, kalau gak rohani seminar, ya kan? Dia bilang gitu. Gue iya juga ya. Terus tadi tuh pendeta ngomong apa dong? Gue bilang, dia bilang khotbah gue tuh terlalu rohani. Dia bilang gak ada khotbah yang terlalu rohani, ada pendengar yang terlalu duniawi. Ketika ngomongin hal yang penting yang berasal dari roh, orang yang gak punya Roh Kudus pasti anggap ini tolol. Apaan sih? Gak relevan. Gitu. Ya, I cannot relate to this. Dan ia gak dapat memahaminya, gak ngerti. Khotbah apa tadi? Pokoknya ya begitulah pokoknya apa sih khotbahnya gitu gak? Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15 bilang apa? Aku pakai firman Allah yang hidup ya terjemahannya. Orang yang dipenuhi dengan roh Allah dapat menilai segala sesuatu. Tapi iya, orang-orang yang dipenuhi roh Allah ini gak dapat dinilai oleh orang yang gak menerima Roh Kudus. Ya artinya ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, orang-orang yang gak sungguh-sungguh sama Tuhan pasti bingung. Ini orang kenapa dah? Ya, artinya ketaatan kita kepada Tuhan nanti akan terlihat tolol di hadapan orang-orang yang gak punya Roh Kudus. Ya contoh, saya pakai contoh yang ada di Alkitab dulu ya, baru yang tadi kisah nyata. Ya, Joshua, ada yang tahu Joshua? Joshua yang pernah bilang gini, yang gantiin Musa itu, dia pernah bilang gini kan, kalian terserah putuskan lu mau beribadah kepada siapa, tapi aku dan keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan, right? Dan dia pimpin Israel sampailah ke depan Yeriko dengan temboknya yang besar itu. Joshua tanya Tuhan gimana nih strategi perangnya? Kata Tuhan gini, jadi Josh kita perlu 7 hari, oke, seru nih, gitu, siap nih, kan tentara ya udah siap perang dong, siap, ya gimana strateginya? Jadi gini, tiap 1 hari kalian tuh muter,
kelilingin tuh tembok sambil nyanyi. Gimana? Sorry. Apa? Nggak salah dengar gue. Tapi nyanyi. Hah? Serius nyanyi? Gue gak bisa nyanyi makanya jadi tentara. Kalau gue bisa nyanyi dia penyanyi kali. Nggak salah, ini bukan panggilan gue. Nggak mungkin. Ini bukan panggilan, ini bukan karunia gue, nggak mungkin nih. Nggak mungkin dari Tuhan, pasti gitu. Tuhan bilang enggak, lu ngomong sama gue ngomong bener. Nyanyi, keliling nyanyi, oke. Nanti di hari ke-7, kalian kelilingin itu rame-rame nyambil nyanyi. Itu bersorak 7 kali, oke. Jadi berarti lu bayangin, itu kan kota nggak kecil ya. Berarti di hari terakhir mesti lari dong. Dan di putaran ke-7 semua bersorak-sorai. Kayak menang perang. Ya oke. Oke aja dulu, dia juga nggak tahu. Oh gitu doang, cabut, dia bingung. Lu bayangin, di hadapan semua pasukan yang udah pada lagi asa-asa pedang. Sing. Gimana bos? Gas nih kita, ya kan? Tuhan ngomong apa? Tiba-tiba Joshua bilang gini, jadi guys, kita perlu sekitar 7 hari. Lama banget 7 hari mau ngapain? 7 hari, jadi gini, Tuhan bilang ke gue, tiap 1 hari kita tuh puterin sambil nyanyi. Gimana? Wah ngaco nih orang nih, kan gitu. Yang di belakang panglima-panglimanya udah mulai kayak, wah gak beres nih orang nih. Gak beres nih orang. Suruh nyanyi. Gak ada yang lebih absurd dari itu, Jos. Gak ada. Ya, dan itu yang Tuhan suruh, nanti di hari terakhir, kita mesti kelilingin tuh 7 kali. Berarti kita harus lari. Sambil nyanyi, dan akhirnya kita bersorak-sorai kayak menang perang. Belakang langsung kayak, udah mulai error orang. Udah bayangin, yakin nih Tuhan yang ngomong, pasti gitu. Yang rohani-rohani kayak, hah? Serius lo Tuhan ngomong gitu? Mana ayatnya? Pasti gitu, gak ada orang Tuhan ngomong langsung, mana ada ayatnya. Dan akhirnya apa, semua pada bingung. Beberapa udah mulai kepikiran kayak, udah bikin pelayanan sendiri lah, gak jelas nih orang kan gitu. Cabut, bikin ministry sendiri, enggak nih pasti bukan dari Tuhan, ngaco. Kita tentara kok. Kita pelayanannya kan perang. Gak mungkin disuruh nyanyi, kalau kita gak bisa nyanyi guys. Ya, ada pendeta yang pernah bercanda sama gue, pantas itu tembok roboh, lu mau tau kenapa? Semuanya pada judut-judutin pala ke tembok, kan gak betah dengerin suara itu. Tentara suruh nyanyi tuh kayak apa suaranya? 7 hari disiksa mereka di dalam. Wes stop gitu. Hari pertama kedua orang gila gitu. Orang gila. Lama-lama mereka yang gila di dalam. Ini orang-orang pada nyanyi aja muter-muter, menang suaranya gak enak. Nadanya di mana, nyanyinya di mana kan gitu. Hentikan. Ambruk tembok. Bisa jadi sih, bisa jadi. Cuma nggak gitu kisahnya kan. Lu bayangin semua mulai meragukan Joshua, mulai ngebully dia, mulai ngerendahin dia, mulai menuduhnya orang nggak mungkin dengar dari Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Joshua? Aku dan keluarga aku akan melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Come on fams, let's go. Jalan serta Yesus, mulai tuh. Yang lain kayak antara dia gila atau gimana nih? Udah deh kan gitu. Ikut udah. Lama yang terakhir kayak, ini kita jadi gak bikin pelayanan baru? Gak usah deh ikut aja. Bikin pelayanan apa lagi kan gitu. Akhirnya ikut tuh semua tuh muter. Sehari, 2 hari. Lu bayangin dibully dari dalam. Oh orang gila. Oh gak bisa naik ya. Orang malah nyanyi. Desperate lu, kena mental lu ya. Oh orang gila. Oh orang gila. Lu bayangin malunya kayak apa? Terus suaranya gak enak. Tapi itu yang disuruh Tuhan kan. Dan kayak gini kan gak bisa dinilai sama yang gak rohani. Pasti dianggapnya tolol. Dianggapnya gila. Bahkan mereka sendiri ketika pertama kali mentaatinya merasa kayaknya beneran apa kagak sih. Kan gitu. Emangnya harus ya? Dari perpuluhan misalnya contoh. Kan pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan perintahin tapi kita bingung. Kita ngerasa apaan sih? Ya, emang harus ya? Gue mesti bertahan dalam pernikahan ini. Gue ini disiksa di sini. Ya. Saya percaya ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat kita dianggap gila sama orang-orang yang gak punya Roh Kudus. Dan itu real. Ya salah satu orang yang dekat sama saya anggap dia sebagai adik saya. Namanya belakangnya lumayan dong. Ya. Garen. Di tahun 2000, Pak gue tahun berapa? 15-an lah kurang lebih ya. Dia tuh melakukan sesuatu yang parah aneh banget. Dia ambil bangku, terus sepatu Air Jordan yang biru tuh ditaruh di bangkunya. Terus orang yang altar call datang maju deketin sepatu, terus pada rebah semua. Itu viral banget, bikin dia tuh diserang sana sini. Teman gue salah satu yang aktif sosial media juga bilang ini tuh adek lu kenapa tuh?
Gue bilang kenapa ya adik gue? Dikirimin linknya. Terus gue liat kayak waduh apaan nih? Marah gue. Dalam hati gue udah mulai ngaco nih adik gue nih. Ya langsung gue WA tuh, bro what's up with the shoe? Terjemahan bahasa Betawinya, tuh sepatu nape? Gitu, itu dia terjemahan. Gue bilang gitu. Gue udah siap nih kalau dia jawab apa pengen gue serang langsung. Mana ayatnya apa, gak mungkin Tuhan memerintahkan sesuatu yang gak ada di firman. Udah siap gue serang, udah siap di belakang mulut gue tuh kayak ada naga udah mau keluar gini. Tiba-tiba dia cuma ngomong satu kalimat dia doang, Tuhan yang suruh bro. Terus respon gue dengan anehnya, gue cuma gini, oh gitu doang. Udah siap nih di belakang tiba-tiba, oh kok bisa begitu? Gue bilang, ini pasti ada yang kayak ada yang nahan gue tuh loh. Gue cuma jawab, oh gitu dong. Tutuplah. Tuhan berbicara sama gue. Dia bilang gini, kalau lu yang gue suruh lakukan itu, lu lakuin gak? Berat gak tuh jawabannya? Gue pasti mikir dulu nih apa kata dunia nih kalau gue bikin gini. Bener gak? Orang-orang pasti nuduh gue nih pendeta udah mulai ngaco nih. Sok-sok ini pasti nyari sensasi biar viral. Ya gak? Tapi bagaimana kalau beneran Tuhan yang nyuruh dia melakukan hal itu? Dan Tuhan malah nanya sama gue, kalau lu gue suruh lakuin itu, lu lakuin gak? Atau lu lebih mikirin apa kata orang tentang lo? Nah ini dia pentingnya mengenal Tuhan. Karena dia itu apa? Tak terselami dan tak terduga. Dia bisa perintahin kita melakukan sesuatu yang kita, gimana? Dan itu karena dia Tuhan. Terserah dia dong. Ya. Contoh ya dalam kehidupan nyata lagi ya. Gue pernah dengar ya, jadi gini. Anak-anak gue kan sekolah disebut saja Penabur ya. Nama sebenarnya ya. Salah satu sekolah Kristen terbaik di Indonesia, right? Tugas gue adalah antar jemput anak, itu tugas gue. Istri gue jagain anak gue yang baik di rumah, ngurusin di rumah. Gue karena pelayanan siang, pagi bisa nganter, ntar saling jemput. Nah kadang jemput tuh gue nungguin kan. Nah ibu-ibunya tuh bisa ngobrolin hal-hal yang sangat duniawi sekali loh. Padahal ini sekolah Kristen ya. Ibu-ibu ini ibu-ibu yang nungguin anaknya sekolah, ibu-ibu Kristen. Bisa-bisa itu ada yang ngomong gini, kalau gue punya laki gitu mau gue tinggalin. Gue kayak pengen gue toyor tuh gak lo. Bu nyebut bu, Kristen Anda. Gak mungkin kalimat itu, gak mungkin. Kayak miskin sakit sehat susah senang sampai maut memisahkan. Gak ada tuh kalimat itu. Harusnya keluar. Gue punya laki gitu mau gue tinggalin, gue cerain pasti. Gitu lagi. Ya ampun Tuhan. Gue bayangin, tapi ibu yang tadi yang diomongin kayak gitu. Sama teman-temannya, semua udah pada protes. Kalau gue sih gue tinggalin laki kayak gitu. Kalau pasti gue, lu tuh berhak bahagia. Kalimat-kalimat itu diabaikan sama ibu itu. Kenapa? Karena ibu itu cuma nurut sama siapa tebak. Ngerti maksud gue? Taatan kepada Tuhan pasti akan dianggap sebagai ketololan sama yang gak punya Roh Kudus. Dan itu real. Dan aku berdoa biar semua ketaatan kita berasal dari pengenalan kita yang sungguh akan Tuhan. Kita tahu dia gak terselami dan dia gak terduga. Tapi dia layak dipercaya. Karena dia yang bawa kita sampai saat ini. Right? Tapi dia gini, dia itu memberi dirinya untuk dikenal. Ayat 16, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Gak ada. Dan siapa yang bisa memberinya nasihat? Dia gak perlu nasihat. Gak ada. Berarti ayatnya, tetapi kita memahami hal-hal ini. Siapa kita? Seolah mengetahui pikiran Tuhan dan memahami. Tapi kita memahami hal-hal ini kenapa? Karena kita memiliki pikiran Kristus. Guys, ayat-ayat kayak gini ada di Alkitab. Gue pas baca kayak serius Tuhan. Iya. Rohku tinggal di dalammu untuk tujuan itu. Biar ketika engkau mengalami hal-hal yang gak bisa engkau terima dengan nalarmu, engkau bisa percaya dengan hatimu. Karena engkau memiliki pikiran Kristus. Apa isi pikiran Kristus? Tetap taat apapun resikonya, itu pikiran Kristus. Pada kehendak Bapa. Lebih baik menderita daripada gagal untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yesus. Makanya dia sampai naik ke kayu salib. Setan aja bilang Yesus gila. Coba loncat dari sini ke bawah. Ada tertulis di Mazmur 91. Walau 1000, bukan yang itu. Ya. Emang itu ada Mazmur 91. 1000 rebah, walau 10.000 rebah. Ayat itu pas pandemi dijadiin ayat anti covid. Soalnya kalau lu percaya Mazmur 91, lu gak bakal kena covid. Nah gue kena, kan gimana coba. Kalau gue percaya, bini gue S2 lagi. Dengan anehnya tuh bocah. Kalau dia yang di rumah, gue yang pelayanan. Gue kena sekali, dia bisa-bisa 2 kali, gue bingung. Dia satu-satunya 2 kali di rumah.
Sampai sempat berapa minggu tuh gue ngurusin semuanya sendiri karena dia di kamar aja. Gue bilang, lu kan COVID dari mana sih? Keluar aja kagak. Padahal kita percaya loh Mazmur 91. Asli. Dideklarasikan terus sampai mual kan gitu. Sampai udah hafal, kena COVID makin kecewa kita. Katanya gak bakal 1000, 10.000. Hal itu tidak akan menimpa aku kan gitu. Ayat itu bilang, kena gue. Bete, bingung kan. Ayat itu dipakai sama setan, lu mau tahu. Untuk mencoba Yesus. Dia bilang ini, jika engkau anak Allah loncat ke bawah. Bapa tidak akan membiarkan engkau kenapa-napa. Dia akan kirim malaikat untuk nangkep lo. Sehingga kaki lo gak terantuk batu. Setan tuh lagi berusaha menjauhkan Yesus dari tujuan dia datang untuk mati di salib. Kalau lu beneran anaknya, Bapa gak bakal biarin lu kenapa-napa. Dan ini janji yang kita pegang. Padahal ini cobaan iblis bagi kita. Iblis ngomong gini, kalau lu beneran anak Tuhan, Tuhan gak bakalan biarin lu kenapa-napa. Dan kita aminkan dengan kencang. Jadi pas ketika kita kenapa-napa, kita gak terima. Kok gini sih Tuhan? Lihat. Kenapa? Karena khotbah yang kita dengerin khotbah setan, bukan khotbahnya Tuhan. Oh ya, dan ini yang kita, ini realitanya teman-teman. Makanya penting untuk mengenal Tuhan sehingga apapun yang dia izinkan menimpa kita, kita tahu pasti ada maksud baik. Karena Tuhan gak mungkin bermaksud buruk. Ya. Kita memahami hal-hal ini ada yang Tuhan sedang lakukan di belakang layar. Kenapa? Karena kita memiliki pikiran Kristus dan siapa yang bantu kita bisa sampai kepada kedalaman itu, keintiman itu. Dibak siapa? Roh Kudus, siapa lagi? Ya. Kita ke Roma 8 ayat 14 sampai 16 dan 26 sampai 30. Ini bagian terakhir. Mulai ayat 14. Aslinya dari ayat 11, cuman ya udah gue skip. Pendekin dikit lah. Ya. Semua orang yang dipimpin Roh Kudus adalah anak Tuhan, right? Ingat ya. Roh Kudus yang mampukan kita memiliki pikiran Kristus. Membuat kita jadi ketika ngomongin hal-hal yang kayak gini tuh enggak bosen gitu loh, kayak apa sih? Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah ini, apakah kekristenan lu didorong oleh rasa takut? Gue gak tahu, lu bisa introspeksi. Ya, kenapa lu percaya Yesus? Apakah karena takut masuk neraka dan pengen masuk surga? Karena banyak yang kayak gitu. Jadi ketika udah pasti masuk surga, diajak pelayanan gak mau, ya yang penting kan gue udah pasti selamat, kayak apalagi sih. Right? Kenapa? Karena Yesus cuma juru selamat buat dia, yang dia cari cuma selamat. Yesus cuma penyembuh buat dia, ketika dia udah sembuh dia tinggalin Tuhan. Yesus cuma yang mencukupkan segala kebutuhannya, ketika kebutuhan udah dicukupkan mulai hilang. Gitu. Berapa banyak yang pas lagi susah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, pas udah sukses udah lupa. Sama kayak yang dibilang setan. Coba lo ambil semuanya, paling dia tinggalin lo kayak yang lain. Gitu kata Tuhan, enggak, anak gue yang ini beda. Kan harusnya kita beda. Ya, apakah didorong oleh rasa itu? Apakah teman-teman pelayanan karena takut gak diberkati sama Tuhan? Dan cuman karena pengen diberkatin. Rata-rata orang pelayanan kayak gitu. Makanya ketika pelayanan ternyata malah kena azab dalam tanda kutip ya. Kayak kena musibah gak terima. Karena gue mestinya diberkati. Lu tuh berhutang untuk memberkati saya. Gue udah pelayanan, suami gue pelayanan kena COVID kok meninggal. Tega banget sih lu Tuhan, lihat. Tuntutan demi tuntutan, kita lupa siapa dia dan siapa kita. Kita lupa, atau lebih tepatnya mending lupa, kagak tahu. Lu gak kenal Tuhan sama sekali. Ya. Lu gak jahatin orang karena takut dijahatin orang. Ya kan? Nih kenapa sih kita gak jahatin orang? Takut kena ini kan kalau bahasa dunia bad karma. Gue gak jahatin orang biar gak dijahatin orang kak. Gue nolongin orang biar nanti kalau gue susah ada yang nolongin gue, ya kak. Yang alhasil kerap kali lu nolongin orang, habis itu orang lupa kan. Pas lagi susah gak ada yang nolongin lo, ya gak? Tebak siapa yang lu omelin habis itu? Pasti Tuhan lagi. Kata Tuhan, di siapa yang siapa? Ya kan? Ya kan? Merit kagak bimbingan pranikah, ya kan? Main merit aja, terus cerai, diselingkuhin, yang salah tebak siapa? Tuhan. Kata Tuhan, lu jadian aja gak bilang-bilang gue. Sekarang pisah, gue lagi yang salah kan gitu. Lalu kan Tuhan yang disalahkan. Kita kan selalu berpikir gitu. Enggak, Tuhan tuh bukan, kedaulatan Tuhan bukan artinya dia bisa disalahkan. Kedaulatan Tuhan artinya dia layak untuk diandalkan. Artinya. Bisa dipercaya, nanti gue akan jelasin kenapa. Lihat,
Kita nggak menerima roh yang membuat kita takut lagi, roh perbudakan itu dia. Mengandung hukuman, ingat 1 Yohanes 4 ayat 18, dalam kasih nggak ada ketakutan, kasih yang sejati mendorong keluar, mengusir ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Hendaknya kita nggak taat sama Tuhan karena takut dihukum. Tapi karena kita mengasihi dia. Ingat, takut masuk neraka, takut nggak diberkati sama takut kena azab, beda sama takut akan Tuhan. Way different. Ya, tetapi kamu telah menerima apa? Roh, R-nya besar, Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh Kudus itu kita berseru apa? Pak, kita bisa percaya sama dia. Sampai kita panggil dia tuh Papa kita. Bapak yang baik. Yang gak mungkin punya maksud jahat. Kayak salah satu lagu favorit gue tuh ada yang gitu. Yang dibilang, apa yang kau izinkan terjadi tak ada maksud jahat. Itu lagu yang bilang gitu. Ya, apapun yang kau perbuat tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Itu yang buat gue gak tinggalin lo Tuhan. Karena gue tahu lu gak mungkin bermaksud jahat sama gue. Karena lu satu-satunya yang baik. Ya, setan udah pasti jahat, manusia sama kayak setan. Cuman Tuhan doang. Nah kalau Tuhan yang baik lu curigai, ya, lu suudzonin bahasa Ibraninya. Kalau Tuhan aja lu kira jahat, terus yang baik siapa gue tanya? Nah, setan udah pasti jahat. Oh, manusia, iya sama kayak setan. Bisa kesetanan, ya enggak? Cuman Tuhan doang yang baik, itu pun lu curigain. Terus yang bisa lu percaya siapa gue tanya? Diri lu sendiri. Ya, belum pernah percaya diri lu ya. Lu akan kecewa juga. Kenapa? Karena lu juga manusia, nyong. Yang punya berbagai kelemahan, lu aja gak bisa percaya sama lu. Tapi ini Tuhan, bukan hanya dia layak dipercaya, tapi entah gimana. Ini salah satu misteri dalam hidup gue. Entah gimana dia percaya sama gue. Gak masuk di akal. Dia pakai gue kesana sini untuk nyampein isi hatinya. Ngapain? Emang gue layak dipercaya? Kagak. Gue aja gak percaya sama gue. Kok dia bisa-bisa percaya sama gue? Dan itu yang membuat gue hidup dalam pertobatan kan. Buat gue lebih sungguh-sungguh lagi untuk menjaga kekudusan kan. Kenyataan bahwa dia mau-maunya percaya sama gue. Ya semua yang Tuhan izinkan gue kelola sekarang istri gue. Pernikahan kami yang tahun ke-15. Right? Anak gue 3 laki semua. Semua makin bikin gue bingung. Kenapa Tuhan? Gue tuh bukan laki-laki terbaik. Gue bukan bokap yang terbaik. Jauh dari itu. Tapi kenapa lu percayain terus anak? 1 belum kelar, yang kedua muncul. 2 belum beres, muncul lagi 1 lagi. Kayak bisa dipercaya aja gue. Dipercayain terus sama dia. Makin lebar, follower makin banyak. Ya, diundang sana sini acara-acara yang random, kayak hari menjadi manusia. Lah siapa gue yang diundang? Gue terkenal aja kagak. Suruh ngomongin mewakili agama Kristen, siapa gue? Siapa gue tanya. Manusia, emang iya sih. Kan hari menjadi manusia. Dan di sana pasti gue akan ngomongin siapa? Yesus. Karena yang perlu jadi manusia cuma Yesus. Kita emang manusia. Dia yang perlu menjadi manusia. Supaya kita yang tadinya kayak setan kembali jadi manusia. Nih, gue pasti mau ngomong gitu. Siapa lagi yang harus gue omongin kan? Ayat 16. Roh itu, Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya di dalam sini, kita gak bisa lihat ya. Di dalam sini Roh Kudus lagi berusaha yakinkan roh kita yang lagi nunduk kayak anak babi. Malu. Ini kan anak babi yang malu kan, nunduk. Dia malu, dia anak babi. Kan? Roh Kudus lagi, lagi angkat muka lo. Lo itu anaknya. Susah lo percaya kebenaran ini. Itu realitanya. Teman-teman gue pernah gini ya, gue pernah pelayanan di retret, 1 retret ya. Tempat retretnya itu tempat di mana kejatuhan terbesar gue terjadi. Jadi gue pernah retret sama gereja gue. Di situ di tempat retret itu gue kenal sama 1 perempuan. Waktu itu gue masih SMA. SMA ujung lah, SMA 3 kayak nggak salah. Ya, SMA 3 menjelang kuliah. Gue belum pernah pacaran. Di situ gue kenal sama perempuan itu. Ya perempuan itu nggak bener, dia cerita bahwa dia udah rusak segala macam. Tapi gue jatuh cinta sama dia. Aneh. Ya. Di situ gue kenal dia. Mulai pacaran sama dia dari situ. Nah kejatuhan terbesar hidup gue tuh itu, gue gak narkoba, gue gak free sex, gue cuman pacaran gak beres sama dia. That's it. Gue pacaran cuma 2 kali, yang 1 berantakan, yang kedua jadi istri gue. Ya, yang kedua gue other way around, gue berusaha
berlawanan dengan yang satunya lagi. Gue pengen yang benar karena gue tahu kalau Tuhan suruh yang benar nih pasti buat kebaikan gue, bukan buat yang lain. Dan di situ kejatuhan gue, dan gue diminta retret Rokris ke situ. Pas gue lagi jalan naik mobil kan gue nyetir sendiri. Lu kan naik bus ya, terus jalan kaki dari depan naik angkot karena ruang gangnya kecil tuh nggak lo. Jadi bawa tas yang kayak zaman itu kan suka gitu ya. Gue pas masuk kayak kenal daerah ini, kan gitu. Pas mau masuk sampai depan tulisan itu, mantap kan gue bilang. Langsung flashback tuh. Semua tuh kejatuhan terbesar gue dimulai dari tempat ini, gue bilang. Dan di situ di sepanjang itu ya, sepanjang gue lagi, ini kayak kamarnya nanti ini aulanya di sini, dalam hati gue udah tahu. Orang gue dulu ngurusin semua sound system, gue bawa drum kan, gue main drum paling ribet kan, bawa bos mau udah kayak pindah rumah, right? Gue tahu nih di bawah sini masih kayak gue ngecek masih sama tempatnya. Ya kan bedanya kalinya dikasihin jaring, jadi bolanya nggak kecebur kali. Dulu tuh bola kecebur kali mulu hilangan gitu. Bilang oh ini doh. Di sepanjang itu lu mau tahu intimidasi. Pertama muncul dari diri gue sendiri. Tuh kan, lihat kan, lu tuh gak layak. Lu ngomongin tentang kekudusan sama anak-anak ini. Ya elah. Gue ngomong tentang gue, dan gue lawan tuh. Gue lawan diri gue sendiri, lu pengen gue kayak Daud tuh, yang kayak orang gila tuh kalau Tuhan. Engkau dekat, betapa dekatnya. Terus lu di mana Tuhan di pasal berikutnya, Daud lu kenapa sih? Gitu kan kayak lu skizo atau kenapa kan gitu. Lu pernah baca Daud gak? Kayak orang skizo kan? Di pasal ini tiba-tiba Tuhan lu dekat, tapi bilang lu Tuhan di mana ya? Kayak, kenapa nih orang? Tapi itu gue di situ, gue lagi perang sama diri gue sendiri. Ya. Dan itu ditambahin setan mulai nyetanin tuh. Ya elah, sosok apa sih lu tuh? Gitu. Itu gak lebih baik dari mereka. Dan gue berusaha ingetin diri gue bahwa gue tuh anak Tuhan. Gue anak Tuhan tuh masa lalu gue gak tinggal di situ lagi. Udah diampunin semua dosa gue tuh anak Tuhan. Bahkan gue sampai nyanyi kan, I'm a child of God, yes I am. Kan gitu. Lo ngopi nyanyi tuh. Nyanyi sendiri gue, belum pernah gue diserang sebegitu gilanya. Ya udah tuh menjelang khotbah, udah duduk kan banyak sama teman-teman di situ. Udah lagu pelan terakhir kan, udah tinggal kasih kode gini doang, gue naik dong. Udah siap tuh. Udah siap karena gue rasa gue udah berhasil untuk membangkitkan kembali identitas gue, bukan dari kesalahan gue tapi. Nah di situ tiba-tiba setan ngeluarin pamungkas terakhir ya. Menjelang naik itu tiba-tiba dia ngomong gini, iya sih lo anak Tuhan sih. Tapi paling dia malu punya anak kayak lo. Gila men, asli rasanya. Kayak pengen pulang tuh lo. Asli detik itu gue langsung aduh lemas gue. Udah gak ada ayat lagi misalnya asli. Lemas gue setengah mati ketika dia bilang itu. Paling dia malu punya anak kayak lo. Tapi apa di situ, di detik itu gue tahu pasti Roh Kudus. Yang di dalam gue terus yakinkan gue. Lu tuh anaknya. Dia menganggap lu sebagai anaknya. Lu mesti percaya nih. Dan itu yang bikin gue maju. Itu yang bikin gue tiap kali naik mimbar kayak gini. Beraniin diri. Karena Roh Kudus. Tanpa keintiman itu semua kita pasti rontok. Sama kenyataan hidup. Sama intimidasi dari iblis. Sama komenan orang di kolom komen. Apa aja bisa bikin lo rontok. Tapi kalau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Apapun bisa menimpa lo. Lo gak akan meragukan dia. Lo lihat ayat berikutnya. Lo mau tahu gak ayat ini mengarah kemana? Ayat 26. 26, 27 sampai 30. Berapa ayat lagi ya? Aman lah ya. Malam minggu malam yang panjang ya. 26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Oke, kelemahan kita banyak. Artinya kalau kita bisa berdiri sampai hari ini, itu pasti karya Roh Kudus. Gak mungkin loh, gak mungkin. Kelemahan kita banyak sekali. Sebab kita gak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Kenapa? Yakobus ngasih tahu. Kenapa? Karena apa? Semua yang kita minta mau kita habisin buat memuaskan hawa nafsu kita. Ketika kita berdoa, kita gak ada pemujaan kepada Tuhan. Rasa syukur gak ada, yang kita ada cuma nuntut dan minta. That's it. Kita gak tahu bagaimana harus berdoa. Tapi Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Right? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kapan itu terjadi? Ketika lu mau berdoa, tapi udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Ketika lu terlalu sedih, terlalu kecewa. Ya kan? Lu pernah nangis sampai gini ya? Pernah. Bisa ngomong lo, napasnya susah. Kayak capek tuh gak lo? Tapi itu yang terjadi. Dan itu kapan lu terjadi? Ketika itu menimpa, ketika kenyataan hidup. Hal-hal yang musibah menimpa lu dan lu gak ngerti. Kenapa? Dan lu kayak kecewa tapi lu tahu cuman Tuhan bisa lu percaya. Dan lu mau berdoa tapi udah gak bisa keluar kata-kata. Cuman
Cuma gitu doang, dan cuma air mata doang sampai ilama ilur sama ingus, udah gak jelas bentuknya, right? Tapi dia bilang apa? Roh sendiri berdoa pada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang gak terucapkan, 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, Tuhan yang tahu kedalaman kita. Mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah berdoa. Bukan untuk kita, tapi mewakili kita. Itu bahasa aslinya. Gila gak? Keintiman ini yang mesti kita miliki sama Tuhan. Ketika lu lagi marah sama Tuhan, Tuhan ngerti maksudnya. Lu sebenarnya gak mau maki-maki dia. Dan dia tahu itu. Gila gak tuh? Ya, makanya ayat ini muncul. Ternyata latar belakang ayat ini adalah yang kita belajar ini. Kita tahu sekarang. Nah ini, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan. Oke, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Jadi Tuhan nggak pakai segala sesuatu enak maupun nggak enak untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Enggak. Hanya bagi yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencana Tuhan. Apapun yang menimpa kita diizinkan terjadi, enak maupun nggak enak itu mendatangkan kebaikan. Kayak kisah hidup siapa? Yusuf. Pernah baca kisah hidup Yusuf? Sesuai banget ya? Bener gak? Jujur, dijual sama saudara-saudaranya. Dibuang ke negeri orang rantau, bukan untuk mengadu nasib, tapi menerima nasib. Oke? Dijual sebagai budak, lu bayangin tuh. Dibeli sama pejabat teras di Mesir namanya Potifar. Berprestasi, jadi budak terbaik, ditaksir sama istri bosnya. Diajakin yang enggak, dia tolak, dia punya integritas, akhirnya difitnah masuk penjara. Ya di penjara jadi nabi terbaik. Nolongin orang. Orang keluar penjara katanya bakal diingat. 2 tahun kemudian Firaun punya mimpi, artinya Yusuf dilupain. Tapi Tuhan gak lupa. Gak ada yang bisa ngartiin mimpinya dan orang ini ingat. 2 tahun lalu Pak ada yang ngartiin mimpi saya di penjara. Ngapain lu di penjara 2 tahun lalu? Lah kan lu yang masukin gua. Lu kan nuduh gua ngeracunin lo. Gitu ya? Ih parah nih orang. Dan diomelin lagi Firaun, terus lu kenapa lu biarin ada orang sakti di penjara? Cari sekarang, kalau gak ketemu gue masukin lagi lo penjara kan gitu. Dan Yusuf masih ada di situ, gila gak tuh? Padahal apa dia, mestinya Tuhan tolong dia, keluarin dia gak salah. Tapi kita gak ngeliat tuh, di sumur dia maki-maki Tuhan enggak. Dia ngeluh aja enggak. Dia percaya Tuhan punya rencana. Gue gak ngerti ya, tapi pasti ada. Makanya apa, ketika dia jadi budak terbaik. Dia tetap melakukan yang terbaik. Kan dia tahu Tuhan punya rencana. Udah berprestasi malah difitnah sama istri bos masuk penjara. Kita nggak baca tuh dia ngeluh di penjara. Apakah dia bertanya-tanya, Tuhan maksudnya apa? Pasti. Tapi dia nggak berdosa terhadap Tuhan dengan mulutnya. Nggak ada keluar kata-kata itu. Dia melakukan yang terbaik, dia jadi nabi terbaik. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan punya rencana. Dan akhirnya dia jadi orang nomor 2 di negara yang menguasai 3/4 dunia saat itu. Berarti bisa dikatakan Yusuf, it is safe to say dia orang nomor 2 di dunia saat itu. Gila gak? Ya. Dan gue tahu dari mana Yusuf intim sama Tuhan. Kita gak tahu jam doanya loh. Ya gak? Daniel kan kita tahu jam doanya, 3 kali sehari ngadep kiblat ya kan? Benar gak? Yerusalem kiblatnya. Ya, jadi kalau dia ngadep kiblat 5 kali itu pasti niru. Ya karena yang pertama itu kiblatnya Yerusalem. 3 kali sehari. Yusuf kita nggak tahu jam doanya kapan, kebaktian di mana kita nggak tahu. Dia full time apa dia half time? Kita nggak tahu. Tapi tahu dari mana dia intim sama Tuhan? Ketika ada kesempatan untuk balas kesalahan dari saudara-saudaranya, balas kejahatan dari saudara-saudaranya, dia nggak pakai. Ketika saudara-saudaranya datang, minta-minta, kami dari gini, anak dari ini. Tolong dong kami udah gak makan berapa hari, papa udah mau meninggal. Right? Terus Yusuf suruh keluar semua orang yang lain. Akhirnya dia buka kan semua. Kan kalau Mesir kan pakai wig ya. Terus pakai makeup.
Ini gue guys kan gitu. Langsung semuanya kayak, tuh kan gue udah bilang, dibunuh aja kan gue udah bilang. Lu sih salah-salahan semuanya. Pakai dijual-jual segala duitnya gak seberapa. Kayak gini kan mati kita boro-boro dibantuin kan gitu. Ada salah-salahan, Yusuf bilang, udah. Tenang, jangan menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Lihat Yusuf masih ingat. Dia gak lupa, kata siapa. Gak bisa kita lupain yang gitu-gitu tuh gak bisa. Tapi dengan sengaja dia lebih fokus sama rencana Tuhan. Lebih dari apa yang menimpa dia. Karena bukan kamu yang bawa saya ke sini, tapi Tuhan. Ayatnya bilang gitu. Dan Tuhan yang membawa saya jadi orang nomor 2 di negeri ini. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehidupan satu bangsa. Bangsa kita. Dia punya loh kesempatan untuk balas dendam. Salah satu bagian Alkitab yang membuatku terharu, dia bilang gini, sini dekat-dekat kata dia. Kamu masih hidup gak? Gue ngomongin aja pengen nangis karena gue ngebayangin hidupnya kerasnya kayak apa. Kita kadang kita ngerasa gue berhak diberkati Tuhan. Gue gak mestinya diginiin. Gue gak mestinya difitnah kayak gini. Apa yang salah dari jujur? Apa yang salah dari baik berintegritas? Ada yang salah, lu salah ngerti. Bahwa Tuhan lagi mengerjakan sesuatu untuk kebaikan lo. Apakah itu? Ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk jadi serupa dengan Yesus. Supaya Yesus anaknya itu jadi yang sulung di antara banyak saudara, dia kokoh pertama, kita adik-adiknya. Jadi yang disebut mendatangkan kebaikan adalah yang memproses kita untuk menjadi semakin serupa sama Yesus. Itu yang disebut kebaikan. Dan dia bisa pakai kanker. Dia bisa pakai kecelakaan. Dia bisa pakai lu ditipu sampai bangkrut. Dia bisa pakai itu. Bukan cuma yang enak-enak doang. Tapi itu mendatangkan kebaikan. Dan tanpa Roh Kudus kita gak bakalan nyampe ke sini. Kita gak bakal bisa percaya. Kita selalu meragukan kebaikan Tuhan. Kalau semuanya baik-baik saja kita dengan mudah bilang Tuhan baik. Tapi kalau ada yang gak enak menimpa kita mulai meragukan. Kalau memang Tuhan baik, kenapa ini menimpa saya? Tapi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita membantu kita memahami hal-hal ini. Membantu kita untuk percaya bahwa mereka yang ditentukannya dari semula juga dipanggilnya, dari mereka yang dipanggilnya dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan mereka itu juga dimuliakannya. Lu mau tahu apa yang terjadi dalam hidup Ayub? Tuhan lagi memuliakan Ayub di hadapan para malaikat dan di hadapan mantan malaikat. Dia kasih tahu sama semuanya, lu mau lihat nih anak gue nih, he is different. Kita pengennya dibanggain di hadapan orang. Itu yang bikin kita sampai melakukan hal-hal gak terpuji. Tapi Tuhan lagi memuliakan kita di hadapan realita. Dan dia akan lakukan itu di hari terakhir nanti. Di hadapan semua orang yang meragukan, ngerendahin kita. Yang bilang, oh orang gila. Oh orang gila. Yang ternyata kita yang benar. Right? Dan ini yang Tuhan bawa kita percaya segitunya sama dia. Menyadari dan percaya bahwa dia kudus. Kenapa penting? Teman-teman gini, kalau lu gak sungguh-sungguh sama Tuhan, kekudusan Tuhan tuh menakutkan. Kalimat pendeta, Tuhan ada di sini. Gitu langsung, mana dia, panik langsung. Anjir mati gue, gitu. Tuhan ada di sini. Kenapa? Karena hidup lu jauh dari Tuhan, right? Tapi Tuhan ada di sini. Kalau lu sungguh-sungguh sama Tuhan, bikin lu nangis. Karena lu sempat ngerasa ditinggalin sama Tuhan. Udah melakukan yang benar. Ketika tuh pendeta ngomong Tuhan ada di sini, responnya bisa beda. Yang satunya nangis tuh, makasih gak pernah tinggalin gue. Yang satunya panik. Kekudusan Tuhan bisa jadi bad news atau good news buat lo. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kekudusan Tuhan itu penghiburan buat kita. Tuhan kudus artinya apa? Dia gak mungkin bisa berbuat dosa. Dia gak bisa berbuat dosa. Kalau dia gak bisa berbuat dosa, berarti dia gak mungkin jahatin gue. Ini mas kok, dia gak mungkin jahatin gue. Apapun yang diizinkan menimpa, pasti mendatangkan kebaikan. Gue belum ngerti sekarang, tapi nanti pasti gue ngerti. Dan gue gak mau curiga sama Tuhan. Karena dia gak mungkin berdosa, dia itu kudus. Dia gak mungkin jahatin gue. Kalau dia gak mungkin jahatin kita, berarti dia pribadi yang paling layak dipercaya. Ya, dan itu yang dia mau kita mengenal sampai kedalaman itu. Ya, karena itu yang sebenarnya itu yang kita baca di sini. Dia lagi memproses kita untuk menjadi makin mirip sama Yesus. Karena kalau kita gak dapat tempat di sorga guys, that's the truth. Gak ada yang gak kudus yang bisa ngelihat Tuhan. Dan dia lagi proses kita di sini.
semua ini prosesnya demi kebaikan kita. Dia gak mungkin mau hancurin kita, gak mungkin. Ya, yuk kita berdoa bentar yuk. Thank you buat waktu lo. Gue besok mau khotbah ini panjang banget ya, berapa kebaktian mana? Keburu kayaknya. Tapi itulah realitanya, gue bisa selalu khotbah kayak gini karena nggak ada yang sewot gitu, muka lu biasa-biasa aja karena masih jam segini kan. Ya. Doain gue ya besok gue bisa bagiin dengan lebih sederhana lagi karena ini nggak mudah bagiannya. Tapi ini kebenaran yang memerdekakan kita, yang membuat kita menjalani apapun yang nggak masuk akal, ya tapi hati kita bisa percaya. Ya salah satu lagu favorit gue tuh. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, ketika semuanya absurd, gak masuk akal. Ya gak habis fikri di luar nurul, right? Itu kalimat kita. Tapi apa, namun tetap ku pegang janjimu. Dari firman Tuhan meyakinkan kita bahwa dia baik dan kudus. Dia layak dipercaya. Ketika semuanya gak masuk akal. Apa yang menimpa kita. Tapi tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Ketika semuanya gak masuk akal. Tapi karena janjimu, saya bisa bernyanyi dan berkata bahwa hatiku percaya. Salah satu lagu favorit gue. Dan gue pengen lagu ini jadi soundtrack buat lo. Jadi soundtrack hidup lo ketika banyak yang gak masuk akal menimpa lo. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Nyatakan hatimu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Gue gak tahu apa yang lagi menimpa lo dan betapa gak masuk akalnya itu, lo gak terima sama sekali sama Tuhan. Tapi gue pengen lo tawarin nih, ini yang lagi Tuhan bukakan tentang dirinya. Pribadi yang tak terselami dan tak terduga, tapi memberi dirinya dikenal. Dia membiarkan roh anaknya tinggal di dalam Anda dan saya. Sehingga kita bisa dengan tenang berhenti curiga sama Tuhan. Bisa dengan berani berhenti memfitnah Tuhan. Dan entah gimana, kita bisa percaya sama dia. Percaya bahwa kita beneran anaknya dan dia benar-benar papa kita. Percaya bahwa apapun yang diizinkan terjadi ini pasti mendatangkan kebaikan. Memproses kita makin mirip sama Yesus. Sekali lagi gue gak tahu pergumulan lo apa, tapi yang satu hal, kebenaran ini gue berdoa bisa memerdekakan lo. Mempersiapkan untuk menghadapi masa depan yang masih gak jelas. Kita gak tahu bakal kemana, kita gak tahu bakal melakukan apa, tapi ini yang kita perlu tahu. Kita melakukannya bersama dengan dia. Yang gak pernah tinggalin kita. Yang terus yakinkan kita bahwa lo itu anaknya. Lo itu anaknya. Kenali Tuhan, sungguh-sungguh. Baca lebih banyak firman Tuhan. Sadari bahwa dia pribadi yang paling layak dipercaya dan diandalkan. Satu-satunya yang bisa diharapin. Satu-satunya yang layak untuk mendapatkan pengabdian hidup lo. Yang paling layak ditakuti sekaligus yang paling layak dikasihi. Roh Kudus hamba berdoa, Kau terus berkarya, bekerja di dalam diri setiap kami. Perkenalkan kami bahwa kami untuk mengenal Tuhan seintim yang Kau mau. Sehingga kami lebih dari pemenang menghadapi semua ini. Menyadari bahwa ini semua mendatangkan kebaikan. Dan percaya, Kau lagi memuliakan kami di belakang layar. Memproses kami di depan. Membawa kami kembali kepada kemuliaan yang kami jatuh darinya. We fall from grace, but you catch us in the hands of grace. Terus menangkap kami, jadi ketika kami jatuh, kami gak jatuh dalam dosa, kami jatuh dalam tangan anugerah Tuhan. We not fall from grace, we fall to grace. Kami jatuh ke dalam anugerah Tuhan. Makasih Tuhan. Bantu kami percaya.
Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu, Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. Thanks guys. Amin. Terima kasih banyak Kak Christopher untuk penyampaian firman Tuhan-Nya. Seberapa banyak di antara kita yang diberkati oleh firman Tuhan, boleh angkat tangan, lambaikan tangannya. Wow. Aku udah khotbahnya panjang banget, tapi jujur terasa singkat sekali. Terasa singkat sekali. Dan aku pribadi ngerasa kayak didorong kembali untuk dari banyaknya firman yang udah disampaikan barusan, sebenarnya Tuhan nyuruh kita beraksi teman-teman. Beraksi untuk mulai lagi yuk. Kenalin Tuhan lagi, punya doa pribadi. Karena firman yang tadi itu benar-benar gak bakal ada artinya kalau kita pulang, udah gitu, gak ngelakuin apa-apa. Benar-benar kita harus benar-benar mengenal itu. Dari tadi Kak Christopher udah mention bahwa apa yang terjadi semuanya itu gak bakal susah untuk kita selami, susah untuk kita mengerti kalau kita gak mengenalin. Oleh karena itu, ayo teman-teman, aku juga benar-benar kayak terima kasih banyak ke Tuhan. Tuhan sampaikan pesannya melalui Kak Christopher dan benar-benar memukul hati saya untuk baik lagi. Yuk teman-teman, bareng teman-teman sebagai satu komunitas kita bareng-bareng lagi yuk, bangun lagi, kita bangkit lagi. Dan aku percaya kita semua yang ada di sini terberkati dan setelah keluar dari tempat ini kita melakukan sesuatu yang benar-benar bisa membawa kita lebih intim lagi pada Tuhan. Amin. Oke, tadi kita sudah diberkati dan kita akan memberkati, mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan ini karena ini juga minggu pertama di bulan ini, maka kita akan melakukan perjamuan dulu. Saya undang Ko Daniel. Kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu. Semua sudah terima perjamuan kudus? Kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus malam hari ini. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidup, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Thank you for your grace, Lord. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang melayakkan setiap kami, manusia yang tidak layak, manusia yang berdosa, yang naturnya adalah dosa, tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan kami, menebus setiap kami, sehingga setiap kami hari ini menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami mengambil bagian juga untuk mengingat dan mengenang, mendeklarasikan kemenangan di atas kayu salib yang telah menyelamatkan setiap kami. Mari para kekasih Tuhan boleh angkat hosti tinggi tangan kananmu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah, inilah tubuh Kristus yang diberikan untuk setiap kita, orang-orang yang mengasihinya dan anak-anak yang dipanggil di dalam rencananya. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam bilur-bilur-Mu Tuhan, kami menerima kesembuhan dari Tuhan. Kami menerima hal supranatural yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan yang Kau berikan untuk setiap kami. Kau rela menderita untuk setiap kami. Dan saat ini kami mengangkat tinggi cawan kami di atas kepala kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Marilah kita mengambil bagian yang terbaik. Marilah kita minum, inilah darah Yesus. Dan mari yang percaya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sempurna yang menebus setiap kami. Kami dimerdekakan, kami diselamatkan, kami ditebus oleh Kau Tuhan. Haleluya, glory, syukur, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Mari setiap pribadi mengambil bagian untuk mengucap syukur kepada Tuhan hari ini. Kau adalah anak-anak Tuhan. Pastikan, percaya bahwa Tuhan telah menebus kau dengan darah yang mahal. Dan kau adalah menjadi anak-anak Tuhan hari ini. Percayalah selalu, bangunlah jiwamu, bangunlah rohmu. Dan percayalah bahwa segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Dan mari sama-sama, Tuhan ada di dalam setiap kita dan kita ada di dalam rancangan Tuhan. Dan marilah kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman yang terkasih. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu aja doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kami ya Bapak melalui kebenaran firman, melalui pujian penyembahan kami ya Bapak dan melalui perjamuan Roh Kudus-Mu Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan kami akan memberi ya Tuhan sebagai dari apa yang kami miliki ya Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kata persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan video pengumuman. Party 2 minggu lagi dan mudah-mudahan teman-teman semakin excited dan ngajak teman-temannya untuk bergabung di acara ini karena dari tema terus dari pembicara bagus-bagus semua dan aku yakin sih ini bakal menjadi berkat lah buat kehidupan kita ya. Bahwa itu di dunia profesional baik nanti ditutup di KKR juga di dalam hal spiritual juga itu kita bakal diberkati. Oleh karena itu teman-teman yang masih sekolah, ajak teman-teman sekolahnya yang udah kerja, ajak juga karena ini juga kita bakal banyak juga ngomongin tentang dunia marketplace ya. Jadi bakal cukup relate lah buat teman-teman yang bekerja juga. Kurang lebih pengumumannya seperti itu. Di minggu depan ibadah seperti biasa. Berarti kita ketemu ibadah di bulan ini 2 kali lagi dan di tanggal 26-nya kita holy party. Yeay. Siapa nih di sini yang belum ambil bagian di holy party?
yang masih bisa di ini ya, masih ada yang bisa dibantu-bantu ya, Den ya. Apalagi dari Asher, Mas, kalau misalkan ada yang masih belum dapat kerjaan, ini proyek kita bersama untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bareng-bareng lah kita kerjain. Oke, kurang lebih itu aja pengumumannya. Sekali lagi Kak Kresto, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak. Dan kita akan tutup ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi ya Bapak, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih kemurahan daripada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan masih mau berbicara keras Tuhan atas kehidupan kami supaya kami berubah ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini ya Bapak, setelah kami diberkati ya Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia ya Bapak. Di tengah-tengah pergejolakan politik yang sedang terjadi ya Bapak di bangsa ini Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu turun ya Tuhan. Kiranya ya Bapak, kuasa-Mu ya Tuhan membangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan ya Tuhan, kiranya ya Bapak benar-benar bisa membawa sukacita damai sejahtera ya Bapak di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi ya Tuhan. Di tengah banyaknya kekhawatiran yang sedang terjadi ya Tuhan. Banyak PHK ya Tuhan terjadi, banyak isu-isu negatif ya Tuhan yang sedang terjadi ya Tuhan di negeri kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, kami tahu hanya Tuhan saja yang punya pengharapan pasti ya Tuhan. Oleh karena itu Bapak, kami menjadi anak-anak-Mu yang mewartakan. Jadikan kami anak-anak-Mu ya Bapak yang mewartakan damai sejahtera itu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Tuhan. Baik yang ada di Jakarta ya Bapak, ataupun ada di kampung halaman kami ya Tuhan. Berikan kepada mereka ya Tuhan kesehatan, berikan kepada mereka ya Tuhan berkat yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan roh takut akan Tuhan juga ada atas kehidupan mereka ya Tuhan. Untuk lingkungan di tempat di mana kami berada, dimanapun itu ya Tuhan, di tempat kerja, di sekolah juga ya Bapak. Kiranya ya Bapak, kami bisa membawa damai sejahtera-Mu ya Tuhan, dan nama-Mu Tuhan semakin banyak didengar ya Tuhan. Nama-Mu ya Tuhan, benar-benar ya Tuhan orang bisa menyembah Tuhan ya Tuhan, sama seperti kami bisa menyembah-Mu ya Bapak di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami ya Tuhan keluar dari tempat ini ya Tuhan, membawa hal baru ya Tuhan untuk kami lakukan ya Tuhan, yang membawa kami lebih dekat lagi kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Bapak. Kami akan menutup ibadah kami ya Tuhan dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Kau bawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita angkat tangan kita juga teman-teman. Arahkan ke Pastor Kristo. Kami berdoa Tuhan, di mana sebentar malam Pastor Kristo akan pergi ke Semarang Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan lebih dahsyat lagi Bapak. Biar perjalanan ke Semarang Tuhan menolong, dan juga sepanjang pelayanan, sepanjang hari esok hari Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat-Mu Tuhan, dan Roh-Mu menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Bahkan dalam perjalanan pulangnya juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Kak Kristo boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan serta apapun. Melepaskan berkat juga untuk istri tercinta dan juga anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai keluarga ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah terus Tuhan pakai pelayanan keluarga ini Tuhan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami siapkan hati kami menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera di dalam kehidupanmu, sekolahmu, keluargamu, dan tetap setia, tetap menjadi berkat sampai Tuhan datang menjemput setiap kita masuk dalam kerajaan surga. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang disayang sama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah.